Seorang CEO jutawan menolak semua wanita kaya yang mengelilinginya, tetapi, secara tak terduga, ia merasa terpesona oleh seorang pengantar makanan yang sederhana. Sebelum kita memulai cerita ini, beritahu kami di komentar dari mana Anda menonton dan nikmati perjalanan ini. Richard Stone merasa bosan. Meskipun berada di pesta paling eksklusif di kota, dikelilingi oleh wanita-wanita anggun dan menjilat. Ia berpura-pura tertarik dalam percakapan tentang perjalanan mewah dan perhiasan yang berlebihan. Tetapi di dalam hatinya, ia menghitung menit untuk pergi dari sana. Ia hampir saja mencari alasan untuk pergi ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari seberang ruangan, teriakan marah memotong keramaian. Apa yang sialan? Semua kepala berbalik ke arah pintu masuk. Salah satu bankir paling berpengaruh di kota, yang mengenakan jas putih yang sempurna, sekarang basah kuyup oleh jus merah. Dan di depannya, seorang gadis sederhana memegang kantong pengantaran dari restoran Oriental Flavor, dengan mata terbelalak seolah baru saja secara tidak sengaja mengaktifkan bahan peledak. Ya Tuhan, maafkan saya. Saya tidak melihat Anda di sana. Dia gagap panik, berusaha, tetapi gagal, membersihkan kekacauan dengan serbet. Seluruh ruangan meledak dalam tawa. Siapa yang membiarkan gadis ini masuk ke sini? Dia mungkin belum pernah melihat jas dari dekat. Apa bencana? Leila merasakan wajahnya memerah karena malu. Saya hanya mengantarkan pesanan, tetapi aplikasi mengirim saya ke alamat yang salah. Dia menjelaskan, mencoba menjaga ketenangannya. Bankir itu, marah dan masih berusaha menyelamatkan bajunya yang rusak, mendengus. Keluarkan gadis ini dari sini. Sekarang. Sebelum Leila bisa bereaksi, seorang petugas keamanan mendekat dan menangkap lengannya. Anda tidak termasuk di tempat ini, katanya dengan dingin. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi dia terlalu kuat. Tunggu, saya hanya sedang mengantarkan. Saya tidak sedang menginvasi. Saat itulah Richard turun tangan. Lepaskan dia, perintahnya. Petugas keamanan ragu. Para tamu saling bertukar tatapan terkejut. Bankir itu mengernyitkan dahi. Richard, Anda pasti bercanda. Apakah Anda benar-benar akan membela gadis ini? Tetapi Richard mengabaikan kemarahannya dan mendekati Leila. Dia menyilangkan lengan dan mengamatinya dengan seksama. Siapa nama Anda? Dan apa yang Anda lakukan di sini? Tanyanya. Leila menelan ludah, masih tidak percaya bahwa dia sedang berbicara dengan orang terkaya di kota. Saya Leila. Saya bekerja di Oriental Flavor dan melakukan pengantaran, tetapi aplikasi mengirim saya ke alamat yang salah. Dia menjelaskan, ragu-ragu. Richard menyipitkan mata. Tunggu, apakah itu restoran yang membuat yakisoba luar biasa itu? Leila berkedip, bingung. Ya, bagaimana Anda tahu? Richard tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Jadi, Anda yang membuat yakisoba yang saya suka? Leila menggaruk tengkuknya. Sebenarnya itu resep rahasia nenek saya. Saya hanya membantu menyiapkannya. Richard mengusap dagunya, berpikir. Sempurna. Saya butuh seorang juru masak. Leila terdiam. Para tamu terbatuk. Bankir itu melotot. Richard, Anda pasti bercanda. Tetapi Richard tidak peduli dengan ketidakpercayaan orang lain. Saya akan membayar Anda 3 kali lipat dari yang Anda dapatkan sebagai pengantar. Leila hampir kehilangan napas. 3 kali lipat? Itu adalah jumlah yang sangat besar. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan neneknya di restoran begitu saja. Dia berpikir cepat. Jika dia melakukan ini, itu harus sepadan. Menyilangkan lengan, dia mengucapkan tanpa berpikir. 5 kali. Para tamu melotot. Bankir itu hampir pingsan. Richard mengangkat alis. Terkejut. Anda sangat menuntut. Leila mengangkat bahu. Saya punya tagihan untuk dibayar. Richard tersenyum. 4 kali. 4,5. Richard menyipitkan mata. Apakah Anda selalu bernegosiasi seperti ini? Hanya ketika saya dalam kesulitan. Keheningan menyelimuti ruangan. Bankir itu mendengus. Marah. Richard, apakah Anda benar-benar akan mempekerjakannya? Richard tetap menatap Leila dan tersenyum. Anda mulai besok. Ruangan meledak dalam bisikan. Leila melihat apron kotor di tangannya, lalu ke ekspresi terkejut di sekelilingnya. Apa yang baru saja terjadi?
Dia hanya datang untuk mengantarkan dan sekarang, dia punya pekerjaan baru. Dan yang terburuk, bekerja untuk seorang CEO miliarder yang sepenuhnya tidak terduga. Apa yang bisa salah? Keesokan paginya, Leila bangun masih tidak percaya dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Dia berkedip beberapa kali, mencoba mengatur pikirannya. Apa saya benar-benar setuju untuk bekerja untuk seorang miliarder? Dari seberang pintu, suara neneknya terdengar lembut. Leila, sarapan sudah siap. Mengambil napas dalam-dalam, dia bangkit dan berjalan ke dapur kecil restoran Oriental Flavor. Neneknya menggoreng roll gulung pertama hari itu. Jadi, bagaimana pesta mewah itu? Tanyanya, tanpa menoleh untuk melihat cucunya. Leila mengambil secangkir kopi dan duduk. Ah, itu luar biasa. Saya menyebabkan sedikit kekacauan, menjatuhkan jus pada seorang bankir berkuasa, hampir diusir, dan pada akhirnya, saya mendapatkan pekerjaan dengan Richard Stone. Tangan neneknya berhenti di udara, masih memegang spatula. Apa? Saya tahu, terdengar gila. Tapi dia menawarkan saya 5 kali lipat dari yang saya dapatkan di sini. Saya setuju, tetapi hanya paruh waktu. Neneknya kembali mengaduk roll gulung, berpikir. Dan apakah Anda mempercayai pria ini? Leila mengangkat bahu. Dia memesan yakisoba kami setiap minggu. Jika itu berbahaya, dia pasti sudah mencoba menculik saya. Wanita yang lebih tua itu tertawa. Baiklah, lanjutkan. Tapi jika dia membuatmu masalah, beritahu saya dan saya akan menyelesaikannya. Leila menyelesaikan kopi dan bangkit. Doakan saya agar tidak merusak apapun di hari pertama. Saat tiba di gedung Stone Enterprises, dingin dari AC menyambarnya. Dia melihat sekeliling dan melihat puluhan karyawan berpakaian jas dan sepatu hak tinggi, mengetik dengan cepat di tablet. Dia menyesuaikan apronnya, merasa seperti seorang intruder sepenuhnya. Resepsionis yang berpakaian sempurna melontarkan tatapan netral padanya. Bisakah saya membantu Anda? Saya Leila, juru masak baru Richard. Wanita itu berkedip perlahan, seolah mencoba memutuskan apakah itu lelucon. Setelah momen singkat keheningan yang canggung, dia mengambil telepon dan cepat memutar nomor. Tuan Stone, juru masak baru Anda sudah tiba. Leila mendengar jawaban yang teredam di sisi lain, dan melihat resepsionis menunjuk ke lantai atas. Mengambil napas dalam-dalam, dia masuk ke lift. Perutnya bergejolak karena gugup. Ketika pintu terbuka, apa yang dia temukan sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Dapur pribadi Richard bukan hanya sebuah dapur. Itu adalah sebuah karya seni. Meja marmer yang bersinar, rak kaca yang diterangi, dan sebuah pulau yang luas mendominasi ruangan. Dan, tentu saja, Richard ada di sana, bersandar di meja, dengan lengan disilangkan, menunggunya. Kamu terlambat. Saya tersesat 3 kali dalam perjalanan, tetapi saya sudah tiba, dia berkata, mencoba terdengar santai. Dia tertawa dan menunjuk bahan-bahan yang tersusun di meja. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar tahu cara memasak. Kamu tidak menguji ini sebelum merekrut saya? Tidak. Ini terdengar seperti kesepakatan yang buruk. Mungkin. Tapi, jika itu mengerikan, saya akan memecatmu dan kita lanjut. Leila menyipitkan mata. Itu tantangan? Bisa dibilang begitu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggulung lengan bajunya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang kalah. Leila mulai menyiapkan yakisoba sederhana, persis seperti yang diajarkan neneknya. Dia bisa merasakan tatapan Richard padanya sepanjang waktu, yang membuatnya semakin tegang. Kamu terlalu banyak mengamati, dia membisikkan saat mengaduk sayuran. Saya menganalisis prosesnya. Saya tidak tahu apakah saya seorang juru masak atau hewan pameran di kebun binatang. Dia mengangkat bahu. Hanya memastikan makanan saya bisa dimakan. Leila memutar matanya dan mencoba mengabaikannya, tetapi akhirnya dia terdistraksi. Ketika dia menyadari, dia sudah menambahkan terlalu banyak kecap. Bau asin yang kuat menyebar di udara, dan gelombang panik menghantamnya. Oh, tidak. Ada apa? Tidak ada. Dia mencoba memperbaiki kesalahan, tetapi sudah terlambat. Richard menyajikan makanan, mengambil sepasang sumpit, dan mengambil gigitan pertama. Dia mengunyah perlahan, ekspresinya tidak terbaca. Leila menahan napas. Dan,
Richard membuat jeda dramatis sebelum menjawab. Apakah kamu pernah berada di lautan? Ya, kenapa? Karena ini memiliki hampir jumlah garam yang sama. Leila mengeluh. Bagus. Hari pertama dan saya sudah merusak segalanya. Richard meletakkan sumpitnya. Kesalahan pemula. Tapi, sejujurnya, itu masih lebih baik daripada banyak makanan yang pernah saya makan. Dia menyilangkan tangan. Jadi, berarti saya lulus ujian? Dia tertawa. Ya, tetapi dengan satu syarat. Coba jangan meracuni saya. Tanpa janji. Tak lama kemudian, saat Leila membersihkan meja, pintu dapur terbuka tanpa peringatan. Seorang pria berpakaian jas, dengan ekspresi serius, masuk. Tuan Stone, kita perlu bicara. Richard menghela napas. Leila, selesaikan di sini dan kemudian temui saya di kantor saya. Dia mengangguk dan mengamati keduanya pergi. Sekarang sendirian di dapur, dia mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam waktu kurang dari 1 hari, dia beralih dari rutinitas yang dapat diprediksi untuk bekerja di Stone Enterprises, memasak untuk seorang CEO miliarder, dan menegosiasikan gajinya seolah dia seorang profesional berpengalaman. Dan, entah kenapa, dia merasa ini baru permulaan. Leila menyelesaikan pembersihan dan melihat sekeliling. Dapur itu bersih, dan rasa bangga mengisi dirinya. Jika seseorang memberitahunya, sehari sebelumnya, bahwa dia akan memasak di kantor seorang miliarder, dia pasti akan tertawa. Tapi sekarang dia ada di sana. Dia mengeringkan tangannya di apron dan keluar ke koridor, berjalan menuju kantor Richard. Ketika dia sampai, dia berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, Richard bersandar di meja, dengan lengan disilangkan, sementara pria berpakaian jas berbicara dengan serius. Ini bukan waktu untuk gangguan. Richard, kamu perlu fokus pada penggabungan dengan grup Sterling. Kamu tidak bisa membuang waktu merekrut juru masak jalanan. Leila menyipitkan mata. Juru masak jalanan? Tanpa ragu-ragu, dia mendorong pintu dan masuk. Jika saya seorang juru masak jalanan, maka kamu hanyalah seorang eksekutif kantor. Tingkat yang sama, bukan? Pria itu berbalik, terkejut dengan interupsi. Dan kamu siapa? Sebenarnya? Richard menahan senyum dan memperkenalkan mereka. Leila, ini Paul, konsultan keuanganku. Dia melirik dengan evaluatif. Paul, ya? Bagus. Sekarang, bisakah kamu berhenti memanggilku juru masak jalanan? Paul mendengus dan berbalik ke Richard. Kamu benar-benar menganggap ini serius? Richard mengangkat bahu. Makanannya lebih baik daripada restoran bintang 5 manapun di kota ini. Leila mengangkat dagunya, menantang. Paul menyilangkan tangan. Lalu kenapa kamu tidak memperkenalkan Koki ini kepada mitra bisnismu? Mari kita lihat apakah dia benar-benar sebaik yang kamu katakan. Leila terbelalak, terkejut. Apa? Richard menatapnya, mempertimbangkan ide itu. Kamu tahu ini bukan saran yang buruk. Mata Leila membesar. Tunggu. Paul tersenyum. Puas. Malam ini, Richard memiliki makan malam bisnis. Kenapa kamu tidak memasak untuk para investor? Jika makananmu benar-benar sebaik yang dia katakan, semua orang akan terkesan. Jika tidak, yah, saya tetap dibayar dengan cara yang sama. Leila tidak kehilangan ritmenya. Itu terdengar adil. Richard tertawa. Dia benar. Paul menyipitkan mata, tetapi segera bersantai. Dan bisakah saya memilih menu? Paul ragu. Biasanya, makan malam ini memiliki hidangan yang lebih canggih. Tapi saya dipekerjakan karena makanan saya enak, bukan karena saya mengikuti aturan. Richard melihat Paul dengan puas. Saya suka ini. Paul menghela napas. Hanya jangan sampai membuat orang sakit. Tanpa janji, jawab Leila sambil tersenyum. Pagi berikutnya, Leila tiba lebih awal di gedung Stone Enterprises, membawa keranjang penuh bahan makanan. Richard menemuinya di dapur dan mengangkat alis saat melihat tas-tasnya. Berapa banyak orang yang ingin kamu beri makan? 6 investor dan kamu, jadi 7. Tapi selalu baik untuk memiliki makanan ekstra. Richard mengambil sebuah apel dan menggigitnya. Dan apa yang ada di menu? Leila bersandar di meja. Sesuatu yang sederhana,
tetapi tak terlupakan. Itu terdengar seperti kamu. Kita akan mulai dengan pangsit udang, kemudian nasi goreng spesial, daging asam manis, dan yakisoba. Richard mengangkat alisnya. Kamu akan menyajikan yakisoba untuk miliuner? Leila mengangkat dagu, menantang. Mereka akan menyukainya. Richard tertawa, menggigit apel lagi. Kamu keras kepala. Dan saya bagus dalam apa yang saya lakukan. Ketika malam tiba, makan malam bisnis dimulai. Leila berada di dapur, sepenuhnya fokus menyiapkan hidangan, ketika dia mendengar tamu pertama datang. Dia mengintip melalui kaca dan melihat pria dan wanita berpakaian elegan berbicara dengan nada rendah. Paul ada di antara mereka dan, saat melihat dapur, mengirimkan senyuman meremehkan. Leila menggulung matanya. Richard muncul di sampingnya, terlihat gugup. Saya. Leila mengangkat alis. Tidak pernah? Dia tertawa. Mari kita lihat. Makan malam dimulai dan hidangan disajikan. Pertama, pangsit udang renyah, diikuti dengan nasi goreng dengan sayuran segar dan rempah-rempah. Daging asam manis datang mengkilap dan harum, dan akhirnya, yakisoba yang mengepul dengan mie buatan tangan dan sayuran yang disaute dengan sempurna. Pada awalnya, para tamu mencicipi makanan dengan ekspresi netral, dan Leila mengamati mereka secara diam-diam, jantungnya berdebar. Kemudian, keajaiban terjadi. Senyum pertama muncul. Pertukaran tatapan terjadi. Seseorang mengkeliling troat dan melihat ke arah Richard. Ini menakjubkan. Investor lain mengangguk. Saya belum pernah makan yakisoba yang begitu enak. Paul tampak seolah menelan lemon. Richard melihat Leila dari seberang ruangan dan tersenyum. Saya bilang padamu. Leila berkedip. Terkejut. Dia tidak hanya mengesankan orang-orang itu, dia telah memikat mereka. Dan, untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa pekerjaan ini bisa jauh lebih menarik daripada yang dia bayangkan. Keberhasilan makan malam bisnis masih terbayang di pikiran Leila ketika dia datang untuk hari lain di Stone Enterprises. Umpan balik dari para investor adalah campuran antara kejutan dan antusiasme. Dia telah membuktikan bahwa bahkan hidangan sederhana bisa memikat siapa saja. Tetapi sekarang, ada masalah. Para karyawan perusahaan juga telah memperhatikan keberadaannya. Saat memasuki gedung, dia merasakan tatapan tertuju padanya. Bisikan memenuhi lorong. Jadi inilah koki misterius? Bagaimana dia mendapatkan pekerjaan ini? Saya mendengar bahwa Tuan Stone tertarik padanya. Leila membelalak. Tertarik? Betapa ide yang konyol. Dia mempercepat langkahnya, menggenggam pegangan tas belanja dengan erat. Dia perlu fokus pada pekerjaan, bukan gosip. Tetapi, begitu dia memasuki dapur pribadi Richard, sesuatu menarik perhatiannya. Meja dipenuhi dengan kotak makanan untuk dibawa pulang dari restoran terkenal. Hidangan mewah, disajikan dengan teliti, tersebar di meja. Namun, Richard berdiri di sana, memegang garpu dan melihat makanan seolah itu adalah hukuman. Leila meletakkan tasnya dan menyilangkan tangan. Apa yang terjadi di sini? Richard menghela napas, meletakkan garpu di samping. Paul mendesak agar saya mencoba hidangan dari koki terbaik di kota untuk memperhalus selera saya. Leila mengambil salah satu tutup kemasan dan membaca nama restoran. Ah, ya. Tempat yang meminta $500 untuk seporsi kecil yang tampak seperti dekorasi. Dia mengamati hidangan dengan seksama dan mengernyit. Ini tidak terlihat seperti makanan. Ini tampak seperti seni modern. Richard tertawa. Akhirnya, seseorang yang setuju dengan saya. Leila mengambil garpu, menusuk sepotong daging yang dihias indah dengan selembar emas dan mencobanya. Dia meringis. Rasanya seperti kardus yang dibumbui. Richard tertawa terbahak-bahak. Tepat sekali. Leila memandangnya dan kemudian ke kotak makanan yang mewah, menyipitkan mata. Kamu memiliki makanan yang sangat baik di sini dan membuang semuanya untuk mencoba hidangan gourmet ini? Richard mengangkat bahu. Salahkan Paul. Dia ingin saya memperhalus selera saya. Leila menggulung matanya dan mulai membongkar bahan-bahan yang dibawanya. Baiklah, jika dia ingin rasa yang halus, saya akan menunjukkan padanya apa itu makanan yang sebenarnya. Richard mengamati saat dia mulai menyiapkan hidangan nasi goreng dengan ayam dan saus spesial.
Kamu memasak hanya untuk membuktikan suatu poin, bukan? Leila tersenyum. Selalu. Tidak lama kemudian, aroma makanan segar memenuhi dapur. Duduk di meja, Richard mengamati setiap gerakan Leila dengan seksama. Ketika dia akhirnya meletakkan mangkuk di depannya, dia tidak ragu. Dia mengambil sumpit, mencicipi suapan pertama dan menutup matanya sejenak, mengeluarkan desahan puas. Ini enak. Leila menyilangkan tangan. Puas. Lebih baik daripada hidangan mahal? Richard tersenyum. Terhibur. Tidak ada bandingannya. Sebelum Leila bisa menjawab, pintu dapur terbuka, dan seorang wanita pirang, mengenakan setelan yang disesuaikan, masuk seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu. Richard, sayang, aku mencarimu. Dia berhenti saat melihat Leila, mengangkat alis. Siapa dia? Richard mengambil satu gigitan lagi dari nasi gorengnya tanpa bahkan melihatnya. Leila, koki pribadiku. Wanita pirang itu tertawa sinis. Koki? Anda tidak pernah membutuhkannya. Leila menyadari tatapan penilaian wanita itu, pemeriksaan khas untuk memutuskan apakah seseorang termasuk di sini atau tidak. Dia mengangkat dagu dan menjawab, dengan senyuman menantang, sekarang dia membutuhkannya. Wanita pirang itu tampak terkejut dengan keberaniannya. Richard menghela napas dan menjauhkan piringnya. Leila, ini Miranda, mantan pacarku. Leila sudah menebaknya. Miranda tertawa lagi. Ah, Richard, aku masih bagian dari hidupmu. Leila menyipitkan mata. Itu keberuntunganmu. Richard memijat pelipisnya, terlihat lelah. Apa yang kamu mau, Miranda? Dia tersenyum dan meletakkan tangan di bahunya. Makan malam di Lebland malam ini, seperti dulu. Leila menggigit bibirnya untuk menahan tawa. Richard menghela napas. Aku punya rapat. Besok. Dia melihat Leila, lalu Miranda, dan menghela napas lagi. Sekarang aku punya koki sendiri. Aku tidak perlu keluar untuk makan. Senyum Miranda goyah sejenak, tetapi segera dia menguasai diri. Aku harap koki barumu benar-benar berbakat, karena aku ragu ada yang bisa mengalahkan makan malam di Lebland. Leila bersandar di meja. Jika mau, aku bisa menyiapkan sesuatu yang istimewa untukmu. Miranda mengamati Leila dari atas ke bawah. Ya ampun, aku ragu kamu bisa. Leila tersenyum manis. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Richard menahan senyum saat Miranda memberinya tatapan tajam. Sampai nanti, Richard. Dengan itu, dia keluar dari dapur, meninggalkan jejak parfum mahal di udara. Leila berbalik ke Richard. Dia selalu seperti ini? Lebih buruk. Semoga beruntung. Richard tertawa dan kembali makan. Aku akan membutuhkannya. Leila meminum jus dan bersandar di meja, mengamatinya saat dia menyelesaikan makanannya. Dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Dia adalah seorang miliarder yang dikelilingi oleh oportunis, hidup di dunia yang benar-benar berbeda dari dunianya. Tetapi, entah bagaimana, dia tampak mengejutkan normal. Dan itu menjadi masalah, karena semakin normal dia tampak, semakin dia merasa perlu menjaga kewaspadaan. Tidak bijaksana untuk terikat. Ini hanya pekerjaan. Atau setidaknya itu yang terus dia katakan pada dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Leila tiba di kantor Richard merasa aneh nyaman. Dalam beberapa hari, dia sudah menyesuaikan diri dengan rutinitas aneh memasak untuk seorang miliarder eksentrik dan menghadapi tatapan curiga dari tim. Apa yang tidak dia harapkan adalah menemukan Richard dan Paul di tengah perdebatan panas pagi-pagi sekali. Ini konyol. Richard, Paul menyeru, memukulkan tangan ke meja. Ini tampak seperti tantangan besar bagiku, jawab Richard dengan senyuman setengah. Menyilangkan lengan. Leila berhenti di pintu, memegang tas penuh bahan segar. Apakah saya mengganggu sesuatu yang penting? Paul menghela napas dan mengusap wajahnya. Jelas frustrasi. Katakan padanya sendiri bahwa ide ini konyol. Leila mengernyit dan melihat Richard. Apa sekarang? Richard menunjuk ke sebuah koran terbuka di atas meja. Judulnya menyoroti acara amal kuliner, mengumpulkan koki-koki terbaik di kota. Paul berpikir bahwa aku tidak mampu memenangkan kompetisi memasak ini. Leila kedip. Terkejut. Apakah kamu ingin ikut? Richard tersenyum sinis. Kenapa tidak?
Paul memutar matanya. Karena kamu adalah CEO, bukan seorang koki. Leila menyilangkan lengan dan menyipitkan mata. Richard, kamu tahu cara memasak telur? Dia memiringkan kepala. Aku pernah membuat mie instan sekali. Paul mengangkat tangan, putus asa. Lihat, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Leila mencoba menahan tawa. Baiklah, maka aku sarankan dia mencari guru yang baik. Richard menatapnya. Apakah kamu menawarkan diri untuk mengajarkanku? Dia mengangkat bahu. Jika kamu berjanji tidak membakar dapur. Hari-hari berikutnya adalah murni kekacauan. Leila segera menyadari bahwa Richard Stone, pria yang bertanggung jawab atas miliaran investasi, benar-benar bencana di dapur. Dalam upaya pertamanya untuk memasak steak, dia hampir menyebabkan kebakaran. Kenapa ada begitu banyak asap? Dia batuk, melambaikan udara. Karena kamu membiarkan apinya terlalu besar. Seru Leila, mencoba menyelamatkan panci. Dalam upaya kedua, Richard mencoba memotong bawang, tetapi akhirnya memotong jarinya sendiri. Ya Tuhan, kamu adalah bahaya yang berjalan. Dalam pelajaran ketiga, Leila memutuskan untuk mengajarinya menyiapkan sesuatu yang sederhana, sandwich. Tetapi, entah bagaimana, bahkan itu salah. Kamu tidak bisa meletakkan setengah botol mayones. Richard, tapi aku suka mayones. Paul, yang sesekali memeriksa kemajuannya, selalu keluar dengan menggelengkan kepala. Ini akan menjadi bencana. Namun, Leila bertekad. Dia mungkin bencana sekarang, tetapi ada ruang untuk perbaikan. Richard mengangkat alis. Apakah kamu punya begitu banyak keyakinan padaku? Dia tersenyum. Tidak. Tapi aku suka tantangan yang baik. Akhirnya, hari kompetisi tiba. Ruangan dipenuhi dengan koki terkenal dan pengusaha berpengaruh. Pers meliput setiap detail, sementara para juri menunggu dengan antusias untuk mencicipi hidangan. Richard mengenakan apron yang rapi dan, meskipun kurang pengalaman, tampak mengejutkan percaya diri. Leila berada di belakang panggung, menyaksikan dengan campuran kecemasan dan kebanggaan. Kemudian, kompetisi dimulai. Para peserta memiliki 1 jam untuk menyiapkan hidangan original. Richard mengambil bahan-bahannya dengan tekad dan mulai memasak. Leila menahan napas. Apakah dia masih bencana? Ya. Tetapi, dalam beberapa hari terakhir, dia telah berkembang. Dia mengamati saat dia memotong sayuran. Masih perlahan, tetapi tanpa melukai diri sendiri. Menyiapkan saus, tanpa membuang bahan. Dan, akhirnya, menyajikan hidangan dengan presisi, tanpa berlebihan menggunakan mayones. Ketika waktu habis, hidangan disajikan kepada para juri. Leila menggigit bibirnya. Para juri mencicipi masing-masing, berbisik di antara mereka. Jadi, mereka sampai di piring Richard. Keheningan menyelimuti ruangan saat salah satu juri mengambil garpu dan mencicipi makanan. Juri kedua melakukan hal yang sama. Juri ketiga juga. Leila menahan napas. Salah satu juri mengelap mulutnya dan melihat ke arah Richard. Tuan Stone, saya harus mengakui. Ketegangan di ruangan itu tidak tertahankan. Ini sangat lezat. Leila menghela napas lega. Paul, yang mengamati dari jauh, terbelalak. Tapi bagaimana? Juri kedua mengangguk. Keseimbangan rasa, tekstur benar-benar mengesankan. Richard tersenyum dan melihat Leila, yang membalas dengan isyarat positif yang halus. Ketika hasil diumumkan, Richard tidak mendapatkan tempat pertama, tetapi berhasil meraih yang kedua. Bagi seorang CEO yang tidak pernah memasak sebelumnya, itu sudah merupakan kemenangan besar. Setelah acara, Richard mendekati Leila, puas. Jadi, guru, apakah saya melakukan pekerjaan yang baik? Dia tersenyum. Saya akan bilang Anda lulus dengan pujian. Dia sedikit membungkuk lebih dekat. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Leila menyilangkan tangan. Apa? Richard berpikir sejenak. Bagaimana kalau kita membuka restoran bersama? Leila berkedip. Terkejut. Apa? Dia tersenyum. Saya serius. Makanan Anda luar biasa dan, sejujurnya, saya mulai menyukainya. Dia menatapnya, mencoba memahami apakah itu sebuah lelucon. Namun,
Dari cahaya di mata Richard, dia menyadari bahwa dia serius. Dan, untuk pertama kalinya, dia mulai bertanya-tanya apakah ini bukan hanya akhir dari sebuah tantangan, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah kompetisi, Leila berpikir hidupnya akan kembali normal. Tapi sejak Richard menyarankan untuk membuka restoran bersama, pikirannya tidak berhenti. Menjadi mitra seorang miliarder? Itu terdengar seperti lelucon. Namun, saat tiba di kantor pagi itu, dia menyadari bahwa dia tidak bercanda. Tepat di tengah meja konferensi yang besar, ada tumpukan dokumen. "Selamat pagi, guru kuliner," Richard menyapa dengan senyum nakal. Leila menyipitkan mata ke arah kertas-kertas itu. "Apa ini?" Richard menyilangkan tangan. "Lokasi-lokasi potensial untuk restoran." Leila berkedip. "Tunggu. Anda serius?" Dia menarik kursi dan duduk, mengetuk-ngetuk dokumen itu. "Saya tidak hanya serius, tetapi saya sudah mulai mencari lokasi terbaik." Dia tertawa canggung. "Richard, ini gila. Saya hanya seorang juru masak yang belajar segalanya dari nenek saya." Dia mengangkat bahu. "Dan saya hanya seorang miliarder yang tidak pernah memasak seumur hidup, dan hampir membakar dapur saat mencoba menggoreng steak. Itu sepertinya keseimbangan yang baik." Leila menggelengkan kepala. "Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda lakukan, kan?" Richard tersenyum. "Saya hanya tahu bahwa setiap investasi besar dimulai dengan rencana yang baik. Dan saya memilikinya." Dia menghela napas, menarik kursi, dan duduk di sampingnya. "Baiklah, anggaplah saya menerima ide konyol ini. Di mana Anda berencana membuka restoran ini?" Richard membuka salah satu dokumen dan menunjuk ke lokasi-lokasi tersebut. "Saya punya 3 pilihan. 1 di pusat kota, 1 di lingkungan elit, dan 1 lagi dekat desa Anda." Leila membeku. "Dekat desa saya?" Richard mengangguk. "Saya pikir itu akan menjadi cara yang bagus untuk mendukung komunitas Anda. Dan, sejujurnya, makanan rumahan memiliki daya tarik yang kuat." Dia menatapnya dengan curiga. "Apakah itu ide Anda atau Paul?" Richard tertawa. "Ide saya." Paul berpikir itu kesalahan berinvestasi di luar pusat perbelanjaan. "Tapi saya tidak setuju." Leila menggigit bibirnya, berpikir, "Apakah ini benar-benar serius?" Richard menatapnya dan berkata, tanpa ragu, 100%. Dia terdiam sejenak, mencoba mengatur pikirannya. Ini adalah kesempatan luar biasa, tetapi juga risiko besar. Richard menyadari keraguannya dan menyandarkan siku di meja. "Apa yang menghalangimu, Leila?" "Nenek saya. Saya tidak ingin meninggalkannya sendirian di restoran." Richard menundukkan kepala. "Jadi bawa dia ke restoran baru." Mata Leila terbelalak. "Anda membuatnya terdengar begitu sederhana." "Tidak begitu? Dia seorang juru masak yang hebat. Anda juga. Ini akan menjadi bisnis keluarga." Leila terdiam. Richard tersenyum. "Ayo, Leila. Apa yang ingin Anda pertaruhkan?" Dia menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, tapi saya mau setengah kekuasaan keputusan tentang restoran. Dan tanpa harga yang terlalu tinggi. Saya ingin itu terjangkau untuk semua orang." Richard mengangkat alis. "Anda benar-benar tahu cara bernegosiasi." Leila tersenyum. "Saya belajar dari Anda." Hal pertama yang dia lakukan setelah meninggalkan kantor adalah berlari pulang dan memberitahu neneknya. Ketika dia tiba di dapur kecil Sabor Oriental, dia menemukan wanita itu sedang melipat celemek dengan tenang. "Nenek, Anda tidak akan percaya." Wanita itu mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Ada apa, sayangku?" Leila menarik kursi dan duduk. "Richard ingin membuka restoran bersamaku." Neneknya berkedip, terkejut. "Miliarder yang Anda kerja?" Leila mengangguk dengan semangat. "Ya, dan dia ingin membukanya dekat desa." Wanita itu tersenyum lembut dan kembali melipat celemek. "Dan apakah kamu mau itu?" Leila terdiam sejenak. "Saya rasa iya. Tapi hanya jika Anda ikut dengan saya." Neneknya tertawa. "Sayangku, saya sudah terlalu tua untuk memulai restoran baru. Tapi saya butuh Anda. Restoran ini hanya ada karena Anda." Wanita itu mengambil tangan Leila. "Saya akan selalu ada untukmu, gadisku.
Tetapi saatnya bagi Anda untuk membangun kisah Anda sendiri. Leila merasakan sesak di dadanya. Neneknya benar. Dan, untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa mungkin dia sudah siap. Dalam beberapa hari berikutnya, Richard dan Leila terjun ke proyek tersebut. Diskusinya intens. "Saya ingin hidangan yang terjangkau," Leila bersikeras. Tanpa mengorbankan kualitas, Richard berargumen. Mereka memperdebatkan segala hal, dari nama restoran hingga menu. "Bagaimana dengan taste of home?" Richard menyarankan. Leila mengernyitkan dahi. "Terlalu umum." "Lalu apa yang kamu sarankan?" Dia berpikir sejenak dan kemudian tersenyum. "Rasa dari desa." Richard merenung dan mengangguk. "Saya suka itu." Perlahan-lahan, semuanya mulai terbentuk. Tapi sebuah detail yang tidak terduga muncul di malam sebelum penandatanganan kontrak. Leila menerima kunjungan yang tidak diinginkan. Miranda. Dia muncul di pintu Sabor Oriental dengan senyum nakal. "Kita perlu bicara." Leila menyilangkan lengan. "Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan." Miranda masuk tanpa diundang dan melihat sekeliling dengan sinis. "Jadi ini tempat kamu bekerja?" "Masuk akal." Leila menghela napas. Tidak sabar. "Apa yang kamu mau, Miranda?" Wanita berambut pirang itu mendekat. "Aku hanya ingin memberitahumu untuk berhati-hati." Leila mengangkat alis. "Hati-hati dengan apa?" Miranda merapikan rambutnya dengan dramatis. "Kamu mungkin berpikir Richard baik hati. Tapi pria seperti dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan tersembunyi." Leila mengepal tinju. "Apa yang sebenarnya kamu maksudkan?" Miranda mengangkat bahu. "Aku hanya bilang, ketika dia bosan dengan permainan ini, dia akan mencampakkanmu." Leila merasakan darahnya mendidih. "Lucu, karena sepertinya dia sudah bosan denganmu terlebih dahulu." Miranda memerah. "Kita lihat berapa lama kamu bertahan, sayang." Dan dengan itu, dia pergi. Leila merasakan sesak di dadanya. Dia tidak ingin percaya pada apa yang dikatakan Miranda. Tapi bagaimana jika itu benar? Richard adalah seorang miliarder. Dia, seorang koki biasa. Dan jika semua ini hanyalah gangguan baginya? Keesokan harinya, Leila masuk ke kantor Richard dengan tekad, siap untuk menghadapinya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia sudah menandatangani dokumen. "Sudah siap. Sekarang kita secara resmi menjadi mitra." Leila menelan ludah. Tidak ada jalan kembali. Entah ini akan berjalan sangat baik, atau sangat buruk. Dengan kontrak yang ditandatangani, Leila sekarang adalah mitra miliarder. Dan, seaneh kedengarannya, dia memiliki restoran untuk dibuka. Tapi itu tidak berarti akan mudah. Sebaliknya, Richard, dengan semua pengalaman bisnisnya, menginginkan segalanya sempurna. "Kita perlu identitas visual yang kuat," katanya, menganalisis opsi logo di layar komputer. Duduk di hadapannya, Leila menyandarkan wajahnya di tangan. Sesuatu yang canggih, tetapi ramah. Modern, tetapi dengan sentuhan rustik. Richard melihatnya. "Ada apa?" Dia menyilangkan lengan. "Ini adalah restoran, bukan startup teknologi." Richard memiringkan kepala. "Tapi merek itu penting." Leila menggulung mata. "Lebih penting dari makanan?" Dia tersenyum sinis. Oke. Mari kita fokus pada makanan." Dia menghela napas. "Terima kasih." Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk bersantai. Paul masuk ruangan dengan tumpukan kertas. "Kita punya masalah." Leila menutup mata sejenak. "Tentu saja kita punya." Richard mengambil kertas-kertas itu. "Apa yang terjadi sekarang?" Paul menghela napas. "Properti yang kita pilih untuk restoran membutuhkan perbaikan mendesak. Lebih dari yang kita bayangkan." Leila terbelalak. "Apa?" Paul mengangguk. "Masalah listrik, kebocoran dan, ya katakanlah ada sarang burung merpati di dalam dapur." Leila memegang kepala. "Ini tidak mungkin terjadi." Richard membolak-balik kertas. Berpikir, "Kita bisa menyelesaikannya. Ini akan sedikit tertunda, tapi tidak mustahil." Paul menyilangkan lengan. "Hanya saja ini akan mahal." Leila berkedip, khawatir. "Seberapa mahal?" Paul ragu.
Richard, di sisi lain, tampak acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang itu. Leila memukul meja. Jangan khawatir. Richard, ini tidak hanya uangmu. Saya adalah mitrimu. Saya perlu tahu. Dia menatapnya selama beberapa detik sebelum mengambil pena dan mencoret angka di selembar kertas. Leila mengambil kertas itu dan, melihat jumlahnya, hampir jatuh dari kursi. Apa kamu gila? Richard mengangkat bahu. Ini investasi yang diperlukan. Leila memijat pelipisnya. Investasi yang diperlukan? Richard, dengan uang itu, saya bisa membeli setengah kota. Paul, yang tampaknya menikmati pemandangan, hanya mengamati. Leila menghela napas. Dan bagaimana kalau kita mencari lokasi lain? Richard menggelengkan kepala. Ini adalah tempat yang tepat. Dia menyilangkan lengan. Apakah kamu percaya padaku? Leila membeku. Dia bertanya dengan sangat serius sehingga dia menghela napas. Kalah. Baiklah. Tapi, jika restoran ini gagal, saya akan menghantuimu seumur hidup. Richard tertawa terbahak-bahak. Dalam beberapa hari berikutnya, restoran itu menjadi lokasi konstruksi yang nyata. Leila menghabiskan hari-harinya mengawasi setiap detail. Richard, yah, dia mencoba membantu. Richard, tidak. Cat ini untuk dinding, bukan untuk meja. Apakah kamu yakin? Saya rasa itu akan memberikan sentuhan modern. Paul, mengamati dari jauh dengan secangkir kopi, tertawa. Saya benar-benar harus merekam ini. Richard melemparkan kuas ke arahnya. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya restoran mulai terbentuk. Ketika Leila masuk ke ruang yang sudah siap untuk pertama kalinya, hatinya melompat. Itu nyata. Dia berbalik ke Richard, terharu. Ini luar biasa. Dia tersenyum. Dan ini baru permulaan. Tantangan berikutnya, merekrut tim. Leila ingin merekrut orang-orang dari desa, orang-orang yang memahami rasa asli dari masakan rumahan. Richard, di sisi lain, bersikeras bahwa mereka membutuhkan seorang koki terkenal. Kita perlu seseorang yang berpengalaman. Dia berargumen. Saya punya pengalaman. Seseorang yang berkualitas. Leila meletakkan tangan di pinggang. Oh, tentu. Karena gelar mengajarkan apa yang nenek saya lakukan selama 50 tahun. Richard menghela napas. Itu bukan yang saya maksudkan. Leila menyilangkan lengan. Biarkan saya membentuk tim saya sendiri. Dia mengangkat alis. Apakah kamu begitu percaya diri? Dia tersenyum. Saya akan membuktikan bahwa saya benar. Dan dengan demikian, pencarian karyawan dimulai. Leila langsung pergi ke desanya. Tuan Pedro, apakah Anda masih memasak kacang yang luar biasa itu? Nyonya Rosa, apakah Anda mencari pekerjaan baru? Apakah Anda ingat bahwa Anda ingin menjadi pembuat roti? Saya punya tawaran. Dalam beberapa hari, timnya sudah terbentuk. Ketika Richard melihat semua orang berkumpul, menggaruk kepala dan mencoba memahami bagaimana seorang miliarder dan seorang juru masak desa berakhir sebagai mitra, dia tidak bisa menahan senyum. Leila menepuk bahunya. Saya yakin Anda belum pernah bekerja dengan orang-orang sebaik ini. Richard tersenyum. Kita lihat saja apakah mereka bisa bertahan. Hari pembukaan tiba lebih cepat dari yang diharapkan Leila. Sepertinya seluruh kota tahu tentang restoran baru ini. Jurnalis berada di luar, pelanggan antre, dan di dalam dapur. Leila sedang panik. Sausnya tidak tepat. Nasi terbakar. Siapa yang memasukkan gula ke dalam kecap? Richard masuk ke dapur dan menyilangkan tangan. Apa yang terjadi? Leila mengusap wajahnya. Kekacauan. Itulah yang terjadi. Dia tertawa. Tarik napas. Semuanya terkendali. Dia menatapnya. Kesal. Bagaimana Anda bisa begitu tenang? Richard memegang bahunya. Karena Anda adalah juru masak terbaik yang saya kenal. Leila terdiam sejenak. Kemudian, dia melupakan segalanya ketika pesanan pertama selesai. Dan, dengan demikian, pembukaan dimulai. Para pelanggan menyukai makanannya. Pujian begitu banyak sehingga Leila hampir tidak percaya. Richard menyaksikan semuanya dari jauh. Puas. Paul mendekatinya. Anda benar-benar mengambil risiko besar dalam hal ini. Richard tersenyum tipis.
Dan itu terbayar. Paul melihat ke arah Leila, yang tertawa saat melayani sebuah meja. Dan ini bukan hanya tentang restoran, bukan? Richard mengalihkan pandangan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Paul tertawa. Tentu saja tidak. Beberapa jam kemudian, ketika restoran akhirnya tutup, Leila terjatuh di sebuah kursi, kelelahan. Richard duduk di sampingnya. Anda selamat. Dia menghela napas. Dengan susah payah. Dia tersenyum. Tapi berhasil. Dia menatapnya dan, untuk pertama kalinya, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Restoran itu secara resmi beroperasi dan, untuk kejutan Leila, selalu ramai setiap hari. Antrean melengkung di sudut, pesanan terus berdatangan, dan pelanggan keluar dengan puas. Tapi itu juga berarti bahwa dia tidak punya waktu lagi untuk dirinya sendiri. Saya sedang sekarat. Leila terjatuh di sebuah kursi di belakang dapur setelah satu hari yang panjang lagi. Richard, yang sedang bersantai dan minum kopi, tertawa. Anda menginginkannya. Ingat? Dia mengangkat wajahnya, rambut acak-acakan, apron bernoda, dan kelelahan di matanya. Saya ingin restoran. Bukan menjadi zombie. Richard mengangkat alisnya. Solusinya sederhana. Apa? Mempekerjakan lebih banyak karyawan. Leila berkedip. Apa? Richard menyilangkan tangan. Saya sudah melakukannya. Sebelum dia bisa menjawab, pintu dapur terbuka dan 3 karyawan baru masuk. Leila terkejut. Siapa kalian? Richard mengambil seteguk kopi lagi. Tim baru kami. Dia melompat berdiri. Anda merekrut orang baru tanpa memberitahu saya. Richard tersenyum. Anggap saja sebagai hadiah. Leila meletakkan tangan di pinggangnya. Saya adalah mitra bisnis Anda. Anda tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia mengangkat bahu. Anda mengeluh bahwa Anda kewalahan. Saya menyelesaikan masalah itu. Leila membuka mulutnya untuk berargumen. Tetapi dia benar. Karyawan baru tampak efisien dan, memang, dia membutuhkan bantuan. Baiklah, Anda menang kali ini. Richard tersenyum. Menang. Seperti biasa. Leila menggulung matanya. Jangan terbiasa dengan ini. Dengan tim yang diperkuat, restoran menjadi semakin efisien. Tapi dengan kesuksesan datang tantangan baru, ketenaran. Apa yang dulunya hanya restoran yang nyaman kini menarik influencer. Orang-orang terkenal memposting tentang hidangan, dan tiba-tiba, Leila menjadi sosok yang dikenal. Saya tidak meminta ini. Dia berteriak saat melihat video dirinya menjadi viral di internet. Richard, seperti biasa, tampak bersenang-senang. Apa yang terjadi sekarang? Dia menunjuk ponselnya. Video ini memiliki lebih dari 1 juta tampilan. Richard tersenyum. Selamat. Dia menatapnya, frustrasi. Ini tidak lucu. Saya hanya seorang juru masak. Dia menyilangkan tangan. Sekarang Anda adalah juru masak terkenal. Leila memijat pelipisnya. Saya hanya ingin memasak, bukan menjadi selebriti. Richard mengambil ponselnya dan tersenyum. Tahukah Anda apa artinya ini? Apa? Dia menatap mata Leila. Bahwa orang-orang menyukai apa yang Anda lakukan. Leila membuka mulutnya untuk berdebat, tetapi berhenti. Karena, di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia benar. Restoran tumbuh setiap hari dan semuanya akhirnya tampak cocok. Sampai Miranda kembali. Dia masuk seolah-olah pemilik tempat itu, dengan kacamata hitam dan sepatu hak tinggi. Selamat pagi, sayang. Leila merasakan perutnya berputar. Richard, yang berada di kasir, mengernyitkan dahi. Apa yang Anda inginkan, Miranda? Dia tersenyum. Saya hanya ingin melihat bagaimana kalian setelah semua kesuksesan ini. Leila menyilangkan tangan. Anda tidak pernah muncul tanpa alasan. Miranda mendesah dramatis. Karena Anda menyebutnya. Dia mengeluarkan undangan emas dari tasnya. Saya sedang mengorganisir acara spesial, dan sangat ingin kalian menyediakan layanan catering. Leila berkedip. Apa? Miranda tersenyum. Saya tahu kita memiliki perbedaan, tetapi bisnis adalah bisnis, bukan? Leila melihat ke Richard. Dia tampak curiga. Acara jenis apa ini? Dia bertanya.
Miranda tersenyum dengan kilau misterius di matanya. Makan malam amal. Banyak orang berpengaruh akan ada di sana. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi kalian. Leila ragu. Meskipun begitu, itu bukan ide yang buruk. Tapi dia tidak mempercayai Miranda. Dia melihat ke Richard. Apa pendapatmu? Dia mendesah. Saya rasa berisiko mempercayainya. Miranda memutar matanya. Demi Tuhan, Richard, saya menawarkan kesempatan emas. Leila berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya menyerah. Oke, kami akan melakukan layanan buffet. Miranda tersenyum penuh kemenangan. Bagus. Richard menyilangkan tangan. Jika kamu mencoba sesuatu. Miranda mengangkat tangannya. Santai saja, sayang. Ini akan sukses. Dan dengan itu, dia pergi. Richard menatap Leila. Apakah kamu yakin tentang ini? Dia menarik napas dalam-dalam. Saya tahu dia memiliki niat tersembunyi. Tetapi jika ini membantu restoran tumbuh, itu sepadan dengan risikonya. Richard menghela napas. Kamu lebih berani daripada yang saya kira. Leila tersenyum. Dan kamu belum melihat apa-apa. Dalam beberapa hari berikutnya, Leila dan timnya bekerja keras untuk menyiapkan buffet untuk acara Miranda. Tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Pada hari acara, ketika mereka tiba untuk menyiapkan makanan, Leila memperhatikan sesuatu yang mengkhawatirkan. Para pelayan tampak tegang. Para penyelenggara menghindari menatapnya langsung. Richard menjawab telepon dan, dalam sekejap, wajahnya memucat. Apa? Leila berbalik ke arahnya, terkejut. Apa yang terjadi? Mata Richard gelap, penuh kemarahan. Miranda telah menipu kita. Jantung Leila berdegup kencang. Apa maksudmu? Richard menarik napas dalam-dalam. Dia bilang kepada semua tamu bahwa makanan dari restoran kami dibuat oleh koki lain. Mata Leila membelalak. Apa? Pada dasarnya, dia menggunakan piring kami, tetapi memberi kredit kepada pesaing. Leila merasakan kemarahan tumbuh di dalam dirinya. Ular itu. Richard melihat ke arah tim. Berhenti melayani sekarang. Para pelayan saling berpandangan dengan ragu. Tetapi sebelum ada yang bisa bertindak, Leila maju. Tidak. Saya akan menyelesaikannya secara pribadi. Tanpa berpikir dua kali, dia naik ke panggung, mengambil mikrofon dan berkata keras-keras, "Selamat malam semuanya. Saya berharap kalian menikmati makan malam. Saya hanya ingin menjelaskan sesuatu." Miranda, yang berada di belakang ruangan, tampak pucat. Semua makanan ini disiapkan oleh restoran Sabor de Leila. Oleh saya dan tim saya. Suara desas-desus terdengar di seluruh ruangan. Para tamu saling memandang. Miranda mencoba untuk campur tangan. Itu kesalahan. Tetapi Leila tidak memberinya kesempatan. Jika ada yang ragu, silakan pergi ke dapur dan saya akan memasak satu hidangan di sini. Para tamu meledak dalam tepuk tangan. Miranda bergetar karena marah. Sementara itu, Richard hanya tersenyum. Gadis ini luar biasa. Malam itu, saat meninggalkan acara, Leila dan Richard tahu bahwa mereka telah keluar sebagai pemenang. Miranda mencoba menarik karpet dari bawah mereka, tetapi akhirnya menjadi bahan lelucon malam itu. Dan, untuk pertama kalinya, Leila menyadari bahwa dia dan Richard membentuk tim yang hebat. Kegagalan Miranda hanya membuat restoran tumbuh lebih besar. Nama, Sabor de Leila, ada di mana-mana. Surat kabar, media sosial, program memasak. Tiba-tiba, Leila tidak bisa lagi berjalan di kota tanpa dikenali. Hei, itu koki dari Sabor de Leila. Seorang wanita menunjuknya di pasar. Kamu harus mengajarkan saya resep ini, kata pelanggan lain dengan antusias. Memegang tas penuh bahan, Leila hanya tersenyum canggung dan buru-buru pergi. Richard, yang jelas-jelas menikmati situasi, berjalan di sampingnya, tangannya di saku. Kamu semakin terkenal. Saya tidak ingin terkenal, gumamnya, memasukkan tomat ke dalam tas. Sekarang sudah terlambat. Dia menghela napas. Ini salahmu. Richard mengangkat alis. Salah saya? Leila menunjuk ke arahnya. Kamu menyeret saya ke dunia orang kaya ini, dan sekarang saya terjebak di dalamnya. Dia tertawa. Saya menyeretmu,
Atau kamu datang dengan sukarela? Dia membuka mulut untuk membalas, tetapi segera menutupnya lagi. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar. Dengan kesuksesan restoran, Richard memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Saya ingin kamu memasak untuk makan malam spesial. Leila mengernyitkan dahi. Apa yang dimaksud dengan spesial? Dia tersenyum. Ini akan menjadi makan malam bisnis. Hanya untuk beberapa orang terpilih. Dia mengedipkan mata. Jadi, satu acara lagi untuk orang kaya? Pada dasarnya, dia menghela napas. Saya tidak tahu apakah hati saya bisa menangani ini lagi. Richard tertawa. Kamu akan baik-baik saja. Makan malam itu diadakan di lantai atas hotel mewah. Leila tiba membawa bahan-bahan dan, segera, merasa tidak nyaman. Saya jelas tidak termasuk dalam dunia ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Tetapi, begitu dia memasuki dapur, semuanya berubah. Di sana, dia merasa di rumah. Sementara dia memasak, Richard menghibur para tamu. Para pebisnis terkesan dengan pertumbuhan restoran. Kamu menemukan berlian mentah, Richard, komentar salah satu dari mereka. Gadis ini berbakat, tambah yang lain. Richard hanya tersenyum. Saya tahu. Ketika hidangan mulai disajikan, suasana hening menyelimuti meja. Yang pertama berbicara adalah seorang pria yang lebih tua dengan rambut abu-abu. Ini luar biasa. Yang lainnya setuju. Dari jauh, Leila mengamati, merasakan kehangatan yang menenangkan di dadanya. Dia telah melakukan itu. Tetapi tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika kembali ke dapur, Leila menyadari sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Apa yang kamu lakukan? Seorang pelayan memegang botol mencurigakan dan mencoba menuangkan sesuatu ke dalam saus. Leila berlari ke arahnya dan segera menghentikannya. Mata pria itu membelalak dan dia melarikan diri. Kembali sini. Dia berteriak. Tetapi dia sudah menghilang. Leila melihat botol itu dan menggigil. Seseorang mencoba mensabotase makan malam. Dia berlari ke Richard. Kita perlu bicara. Dia melihat keseriusan di wajahnya dan mengangguk. Apa yang terjadi? Dia menunjukkan botol itu. Seseorang mencoba memasukkan ini ke dalam saus. Mata Richard menjadi gelap. Siapa? Leila menghela napas. Saya tidak melihat dengan jelas. Tetapi dia melarikan diri begitu dia melihat saya. Richard menarik napas dalam-dalam. Saya akan mengurus ini. Untuk pertama kalinya, Leila melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Dia benar-benar marah. Meskipun insiden itu, makan malam berakhir dengan baik. Namun Richard tidak bisa beristirahat. Dia ingin mengetahui siapa yang ada di balik sabotase tersebut. Leila, di sisi lain, merasa lelah. Saya hanya ingin tidur selama seminggu. Richard memperhatikannya sejenak dan, tanpa berpikir, meletakkan tangannya di atas tangannya. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat hari ini. Dia memerah. Terima kasih. Dia tersenyum. Dan sekarang, saya rasa kita pantas mendapatkan istirahat. Leila tertawa. Akhirnya, sesuatu yang masuk akal dari kamu. Hari berikutnya dimulai dengan suasana aneh di udara. Leila tiba lebih awal di restoran, masih merasakan beban dari apa yang terjadi malam sebelumnya. Pikirannya tidak berhenti. Seseorang mencoba menyabot makanan. Bagaimana jika dia tidak menyadarinya tepat waktu? Jika makan malam itu hancur, semua pekerjaan dia dan Richard akan sia-sia. Ini tidak boleh terjadi lagi. Dia masuk ke dapur dan mulai mengatur bahan-bahan. Tetapi sebelum dia bisa memulai pekerjaannya, Richard muncul. Kita perlu bicara. Leila, masih sibuk dengan persiapan, menghela napas. Jika ini tentang malam kemarin, saya sudah cukup stres. Richard menyilangkan tangannya. Saya tahu, tetapi ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Leila mengernyitkan dahi. Apa itu? Dia mengeluarkan telepon dari saku dan mengarahkan layarnya kepadanya. Perut Leila mual. Apa ini? Di layar, ada judul sensasional. Pemilik restoran terlibat penipuan. Rumor menunjukkan bahwa Koki tidak lebih dari seorang penipu. Wajah Leila menghiasi gambar utama. Matanya membelalak. Siapa yang menulis ini? Richard menarik napas dalam-dalam.
Saya sedang menyelidiki, tetapi seseorang sedang mencoba menjatuhkan kita. Kepala Leila berputar. Pertama sabotase pada makan malam, sekarang ini. Richard mengangguk. Saya tahu pertumbuhan kita akan mengganggu beberapa pesaing, tetapi ini sudah keterlaluan. Leila menggenggam tinju. Ini konyol. Saya bekerja lebih keras daripada siapapun di sini. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa saya seorang penipu? Richard menghela napas. Saya akan mengurus ini. Bagaimana? Dia menatapnya dengan tegas. Memberikan kepada orang ini persis apa yang dia inginkan. Leila berkedip. Kamu gila. Percayalah kepada saya. Leila menyilangkan tangannya. Saya percaya. Tetapi jika ini gagal, kamu akan mencuci semua piring di restoran selama sebulan. Richard tersenyum. Kesepakatan. Dalam beberapa hari berikutnya, Richard melakukan hal yang tak terbayangkan. Mengumumkan acara terbuka di mana siapapun bisa melihat Leila memasak secara langsung. Apakah kamu yakin tentang ini? Tanyanya, gugup. Richard mengangguk. Jika mereka ingin mempertanyakan keterampilanmu, kita akan membuktikan bahwa mereka salah. Leila menggigit bibirnya. Ini bisa sangat salah. Richard tersenyum. Atau bisa sangat berhasil. Pada hari acara, restoran penuh sesak. Jurnalis, influencer, pelanggan lama dan baru ada di sana untuk melihat apakah Leila benar-benar tahu cara memasak atau jika dia hanya sebuah penipuan. Leila merasa gugup, tetapi Richard meletakkan tangannya di bahunya. Cukup lakukan apa yang selalu kamu lakukan. Dia menarik napas dalam-dalam dan pergi ke dapur. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah mahakarya sejati. Leila memasak dengan semangat. Setiap hidangan keluar sempurna dan para pelanggan terkesan dengan kemampuannya menciptakan rasa unik dengan begitu alami. Ketika acara selesai, para jurnalis berada dalam kegembiraan. Dia benar-benar berbakat. Makanannya luar biasa. Pasti bukan penipu. Richard tersenyum. Puas. Saya bilangkan. Leila, yang kelelahan, terjatuh di kursi dan menghela napas lega. Itu adalah hal paling menakutkan yang pernah saya lakukan dalam hidup. Richard tertawa. Tapi itu sepadan. Leila tersenyum. Benar-benar sepadan. Setelah acara, Leila menjadi sensasi sejati. Safor Leila selalu ramai. Namanya menghiasi blog kuliner. Tetapi dia tahu bahwa dunia bisnis tidak pernah tenang. Ini terjadi terlalu cepat. Gumamnya sambil mengatur pesanan. Richard menyilangkan tangannya. Dan itu tidak baik? Leila menghela napas, mengaduk saus yakisoba. Ya, tetapi saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Richard tertawa. Kamu terlalu parno. Mungkin. Tetapi sejak sabotase pada makan malam, saya tidak bisa bersantai. Richard menjadi serius. Jika itu benar, saya akan menemukan siapa yang ada di balik ini. Leila menatapnya. Hanya berhati-hatilah agar tidak terlibat terlalu dalam. Richard tersenyum sinis. Terlambat untuk itu. Malam itu, Richard mencari salah satu kontak kepercayaannya. Samuel Lopez, seorang detektif swasta. Saya perlu kamu menemukan siapa yang mencoba menghancurkan restoran. Samuel mengangkat alis. Dan mengapa kamu begitu tertarik pada ini? Richard ragu sejenak sebelum menjawab. Karena ini juga mempengaruhi saya. Samuel tersenyum. Baiklah. Saya akan lihat apa yang bisa saya temukan. 2 hari kemudian, Richard menerima telepon. Saya telah menemukan siapa yang ada di balik ini. Richard langsung menjawab. Katakan. Miranda. Nama itu membuat Richard mengatupkan gigi. Tentu saja itu dia. Dia tidak menerima penghinaan di acara terakhir, dan sekarang memiliki rencana yang lebih besar. Perut Richard mual. Apa yang dia rencanakan? Samuel menghela napas. Dia mencoba membeli restoran. Richard terdiam sejenak, lalu bergumam. Dia benar-benar kehilangan akal. Leila sedang membersihkan dapur ketika Richard masuk dengan ekspresi serius. Kita perlu bicara. Dia mengangkat pandangannya. Ini tidak pernah baik. Dia menarik napas dalam-dalam. Miranda sedang mencoba membeli restoran. Leila membeku. Dia ingin menjatuhkan saya, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengambil restoran dari saya. Kemarahan membakar di dalam dirinya.
Itu tidak akan pernah terjadi. Richard tersenyum. Itu persis yang ingin saya dengar. Tapi dia tahu bahwa Miranda tidak akan menyerah begitu saja. Pagi berikutnya, Leila menerima tawaran yang absurd. Seorang pria berpakaian jas muncul di restoran, menyerahkan kontrak kepadanya. Nona Miranda ingin membeli restoran ini dengan harga yang cukup menggiurkan. Leila mengambil kertas itu dan melihat angka-angkanya. Dia pasti hanya bercanda dengan saya. Pria itu mengatur kacamatanya. Tidak, Nona. Dia percaya bahwa ini adalah tawaran yang adil. Tanpa berpikir dua kali, Leila merobek kontrak itu. Katakan padanya bahwa restoran ini tidak dijual. Pria itu terdiam sejenak sebelum mengumpulkan potongan kertas dan pergi. Tak lama kemudian, Richard muncul. Apa yang dia inginkan? Leila menyilangkan tangan. Miranda mencoba membeliku. Richard tersenyum. Dan apa yang kamu lakukan? Leila mengangkat dagunya. Apa yang kamu pikirkan? Dia tertawa. Kamu membuatku terkejut setiap hari. Tapi Miranda tidak mundur. Keesokan harinya, sebuah judul bombastis menguasai media sosial. Sabor de Leila ditutup karena pelanggaran sanitasi. Jantung Leila berdegup kencang. Ini tidak mungkin nyata. Richard tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia ingin restoran ini ditutup dengan cara apapun. Leila menolak untuk menerima. Jadi, kita akan berjuang. Richard tersenyum. Sekarang kamu berbicara dalam bahasaku. Dampak berita itu seperti bom. Leila terus menatap judul itu, seolah berharap kata-kata itu menghilang dari layar. Sabor de Leila ditutup karena pelanggaran sanitasi. Dia melemparkan ponselnya ke meja. Ini konyol. Restoran ini lulus semua inspeksi. Richard, di sampingnya, memeriksa dokumen yang dikirim oleh para inspektur. Ini adalah sebuah konspirasi. Miranda pasti telah menyuap seseorang. Leila merasakan darahnya mendidih. Dia ingin menghancurkan semua yang telah kami bangun. Richard menyilangkan tangan, berpikir dalam. Jika dia ingin perang, maka dia akan mendapatkannya. Pagi berikutnya, Leila dan Richard pergi ke pos inspeksi sanitasi. Mereka disambut oleh seorang pria berpakaian jas abu-abu dengan ekspresi datar. Nona Leila. Tuan Stone. Saya menyesal memberitahukan, tetapi sabor de Leila ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Leila membungkuk di atas meja. Marah. Berdasarkan apa? Pria itu membolak-balik laporan. Bukti produk kedaluarsa, kurangnya kebersihan di dapur, dan investasi hama ditemukan. Leila memukul meja dengan tangannya. Itu bohong. Richard tetap tenang. Kami ingin melihat buktinya. Inspektur menghela napas dan mendorong beberapa foto kepada mereka. Leila mengambil gambar-gambar itu dan merasakan perutnya mual. Rak-rak penuh dengan produk kedaluarsa, wadah kotor, dan yang lebih parah, foto seekor kecoa di sudut pantry. Dia berbisik. Ini tidak mungkin. Richard mengambil foto-foto itu dan menganalisisnya dengan teliti. Gambar-gambar ini dipalsukan. Inspektur mengangkat alisnya. Bagaimana Anda bisa yakin? Richard menunjuk ke sebuah detail di foto pantry. Merek bumbu ini tidak ada di pasaran selama 2 tahun. Inspektur ragu. Leila berdiri. Ini membuktikan bahwa seseorang menanamkan bukti ini untuk menjebak kami. Pria itu menghela napas. Meskipun demikian, keluhan telah terdaftar. Jika kalian ingin membalikan keputusan ini, kalian memerlukan inspeksi baru. Jadi lakukan inspeksi baru sekarang. Leila menuntut. Inspektur menggelengkan kepala. Sayangnya, ada proses birokrasi. Penilaian baru hanya dapat dilakukan dalam 2 minggu. Mata Leila melebar. 2 minggu. Richard mengeratkan tinjunya. Ini bukan kebetulan. Miranda ada di balik ini. Leila merasakan sebuah benjolan di tenggorokannya. 2 minggu dengan pintu tertutup berarti kehilangan pelanggan, kerugian finansial, dan yang lebih buruk, kerusakan reputasi yang bisa jadi tidak dapat diperbaiki. Tapi kemudian, sebuah ide bersinar di pikirannya. Dia melihat ke Richard. Jika kita tidak bisa membuka restoran, kita akan membawa restoran ke pelanggan. Pagi berikutnya, Leila dan Richard berada di dapur menyiapkan makanan khusus untuk pengantaran.
Jika kita tidak bisa memiliki pelanggan datang kepada kita, kita akan mengantarkan makanan kepada mereka. Richard tersenyum. Saya suka cara berpikirmu. Dalam beberapa jam, seluruh tim dikerahkan dan sistem pengantaran darurat dibentuk. Kita akan mempromosikannya di media sosial, kata Leila, mengambil ponsel. Richard cepat mengetik di ponselnya. Beberapa menit kemudian, postingan itu sudah tayang. Sabor de Leila mungkin ditutup, tetapi makanan kami masih sampai kepada Anda. Pesan sekarang dan nikmati cita rasa rumah dimanapun Anda berada. Para pelanggan menjadi gila. Leila melihat ke Richard. Apakah kamu pikir ini akan berhasil? Richard tersenyum. Apakah kamu masih meragukanku? Selalu. Maka kamu akan terkejut. Dan itu berhasil. Pesanan terus berdatangan. Dalam beberapa jam, dapur menjadi berantakan dengan cara yang terbaik. Tim berlari ke sana kemari, membungkus pesanan, mengatur pengantaran, dan memastikan semuanya sempurna. Kami kewalahan. Seru salah satu karyawan. Apakah ini masalah atau solusi? Jawab Leila, tertawa. Meskipun dalam kekacauan, rencana itu berjalan dengan baik. Tapi Miranda tidak akan membiarkannya begitu saja. Malam itu juga, sebuah judul baru muncul. Restoran yang ditutup terus beroperasi secara ilegal. Leila memegang ponsel, menghela napas marah. Wanita ini tidak punya batas. Richard mengambil ponselnya sendiri. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Dia menelepon Samuel, penyelidik swasta. Temukan bagaimana Miranda mendapatkan informasi ini dan beritahu saya. Leila menyilangkan tangan. Dia memiliki seorang penyusup. Richard mengangguk. Dan kita akan menemukan siapa dia. Pagi berikutnya, salah satu karyawan tertangkap basah sedang mengambil foto rahasia. Leila keluar dari dapur dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Pria itu menelan ludah, mencoba menyembunyikan telepon. Richard mengambilnya dari tangannya dan memeriksa pesan-pesan yang ditukar dengan Miranda. Aku menangkapmu. Pegawai itu mencoba melarikan diri, tetapi Richard memblokir pintu keluar. Bicara sekarang atau kami akan memanggil polisi. Pria itu ragu, tetapi segera mengaku semuanya. Miranda membayar saya untuk memberikan informasi. Dia ingin tahu langkahmu dan mengacaukan rencanamu. Leila menutup mata, mencoba menahan kemarahan. Richard melihat pengkhianat itu. Ambil barang-barangmu dan menghilanglah. Pria itu keluar berlari. Leila berbalik kepada Richard. Ini berarti Miranda sudah tahu bahwa kita sedang melawan. Richard mengangguk. Dan sekarang kita tahu kebenarannya. Saatnya membalas dengan cara yang sama. Dia mengambil telepon dan melakukan panggilan. Hei, saya butuh bantuan. Di sisi lain, Samuel menjawab. Apa yang ada di pikiranmu? Richard tersenyum. Saatnya untuk mengungkap Miranda. Keesokan harinya, sebuah berita baru mendominasi internet. Pengusaha terlibat dalam skema sabotase terhadap restoran saingan. Artikel tersebut berisi semua bukti manipulasi Miranda. Pesan, transaksi bank, suap. Dia telah terjebak dalam perangkapnya sendiri. Di akhir sore, Leila dan Richard dipanggil untuk rapat dengan lembaga pengatur. Dengan informasi baru ini, sabor de Leila akan dibuka kembali segera. Mata Leila berkaca-kaca. Serius? Inspektur tersenyum. Ya. Leila melihat Richard dan, tanpa berpikir, memeluknya erat. Dia terkejut, tetapi cepat membalas. Kita berhasil. Malam itu, restoran dibuka kembali dengan antrean pelanggan yang antusias di luar. Leila melihat Richard dan tersenyum. Ini tidak bisa dipercaya. Richard memasukkan tangan ke saku. Tidak. Ini adalah hasil kerja kerasmu. Dia menatapnya. Dia menatap kembali. Dalam sekejap, dunia menjadi hening, hingga Leila melepaskan tawa canggung. Jika kamu berpikir ini berarti kamu bisa makan gratis. Kamu salah. Richard tertawa. Kamu benar-benar tidak mungkin. Tapi, di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia sudah jatuh cinta padanya. Pembukaan kembali sabor de Leila adalah sukses besar. Sejak jam-jam awal hari, pelanggan setia dan penasaran membentuk antrean yang membentang di trotoar, ingin mencicipi hidangan yang menjadi perbincangan kota. Di dalam dapur, Leila mengendalikan segalanya dengan presisi,
tetapi juga dengan senyuman di wajah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasa memiliki kendali. Richard, di sisi lain, mengamati segalanya dari jauh dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tim menyadari perilakunya. Dia bertindak aneh, komentar salah satu koki. Mungkin dia jatuh cinta pada kepala koki, guyon yang lain, tertawa. Atau mungkin dia hanya merencanakan sesuatu. Dan memang, dia sedang merencanakan sesuatu. Malam itu, Richard menunggu hingga semua pelanggan pergi dan tim menyelesaikan tugas mereka sebelum berbicara dengan Leila. Dia berada di dapur, membersihkan meja, ketika merasakan kehadirannya. "Saya perlu berbicara denganmu." Dia mengangkat wajahnya, mengerutkan alis. "Jika itu tentang investasi baru, saya bisa menolak sekarang atau nanti?" Dia tertawa, menyilangkan tangan. "Kali ini bukan tentang bisnis." Leila mengeringkan tangannya di apron dan bersandar di meja. "Jadi, apa itu?" Richard menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin mengajakmu makan malam." Dia berkedip beberapa kali. "Makan malam? Seperti di luar restoran?" "Ya." Leila memiringkan kepalanya, curiga. "Kamu tidak pernah mengundang saya untuk makan malam sebelumnya. Selalu ada pertama kali." Dia memerhatikannya selama beberapa detik, mencoba memahami permainannya. Tetapi sesuatu dalam cara dia memandangnya, dalam ketegasan suaranya, membuatnya merasa bahwa ini bukan hanya makan malam biasa. Leila menarik napas dalam-dalam dan, melawan semua harapan, menjawab, "Baiklah." Restoran yang dipilih adalah salah satu yang paling mewah di kota. Leila melihat sekeliling, gugup. "Saya merasa seperti sedang dianalisis." Richard tersenyum. "Kamu memang sedang dianalisis. Tapi abaikan saja." Dia menggulingkan matanya. "Mudah untuk kamu katakan. Kamu lahir di lingkungan ini." Dia memiringkan kepalanya. "Dan di mana kamu lebih suka berada?" Leila berpikir sejenak. "Di tempat di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri. Di mana tidak ada yang peduli jika pakaian saya berbau tepung, atau jika tangan saya berbau rempah-rempah." Richard terdiam selama beberapa detik. "Kamu tahu saya suka itu darimu." Leila merasa wajahnya memerah. "Apa?" "Karena kamu tidak berusaha untuk cocok. Karena kamu tidak takut untuk jadi siapa dirimu." Dia melepaskan tawa canggung. "Jika itu pujian, saya akan mencatatnya. Mereka tidak sering terjadi." Richard tertawa, mengambil gelas anggurnya. "Jadi, lebih baik mencatat lebih banyak. Karena saya masih punya banyak pujian untukmu." Jantung Leila berdegup kencang. Mengapa dia berbicara seperti itu? Dan, yang lebih penting, mengapa itu membuatnya merasakan hal-hal yang seharusnya tidak dia rasakan? Makan malam berjalan dengan sangat baik. Mereka berbicara seolah tidak ada yang lain yang ada. Seolah seluruh dunia telah menghilang dan yang tersisa hanya momen itu. Tetapi semuanya hancur ketika mereka keluar dari restoran. Di seberang jalan, sekelompok jurnalis menunggu mereka. Kamera, kilatan, mikrofon, dan pertanyaan yang tajam. "Tuan Stone, apakah Nona Leila adalah pacar baru Anda? Apakah makan malam ini adalah kencan romantis? Apakah ini berarti Anda tidak lagi tertarik pada wanita dari kalangan atas?" Leila membeku. Richard tetap tenang, tetapi matanya menjadi dingin. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan dengan cepat membawanya menuju mobil. Abaikan mereka. Tetapi itu tidak mungkin untuk diabaikan. Mereka adalah pusat perhatian kota. Sekarang, tidak ada cara untuk mundur. Keesokan paginya, internet meledak. CEO Richard Stone tertangkap dalam makan malam romantis dengan gadis desa. Leila hampir mengalami serangan jantung saat melihat pesan-pesan membanjiri teleponnya. Pelanggan, teman, orang asing. Apakah itu benar? Kalian pacaran? Kapan ini terjadi? Dia melemparkan telepon ke meja dan mengusap wajahnya. Ini adalah mimpi buruk. Dan kemudian, telepon berbunyi. Tanpa berpikir, dia mengangkatnya. Leila? Itu neneknya. "Nenek, saya bisa menjelaskan. Apakah kamu terlibat dengan pria ini?" "Tidak," jawabnya cepat. "Maksudku, iya. Tapi itu bukan yang mereka katakan." "Lalu apa itu?" Leila terdiam. Saat itu,
Ada ketukan di pintu. Dia berbalik dan melihat Richard. Dia merasa hari itu akan semakin buruk. Richard menyilangkan tangan. Apakah kamu melihat berita? Leila menghela napas. Tentu saja saya melihatnya. Telepon saya tidak berhenti. Nenek saya ingin membunuh saya. Dia menghela napas. Maafkan saya. Dia menyilangkan tangan. Maaf karena merusak reputasiku? Dia mengangkat alis. Reputasimu atau hatimu? Leila membeku. Apa? Saya rasa kamu lebih takut dengan apa yang kamu rasakan daripada dengan apa yang orang pikirkan. Dia terdiam. Dia mendekat. Saya suka padamu, Leila. Dan saya rasa kamu juga menyukai saya. Dunia berputar. Richard, kamu tidak perlu menjawab sekarang. Tapi saya ingin kamu memikirkannya. Leila tidak tahu harus berpikir apa. Hatinya adalah kekacauan total. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia berguling-guling di tempat tidur, menatap langit-langit, berusaha mengusir pikiran. Tapi itu tidak membantu. Dia tersesat. Dan, yang lebih buruk, mungkin dia jatuh cinta. Leila begadang semalaman. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengabaikan, Richard ada di pikirannya. Setiap kata, setiap tatapan, setiap gerakan. Dia membuatnya merasa istimewa. Dia ingin menyangkal. Ingin percaya bahwa semuanya adalah permainan. Tapi itu nyata. Dan bagian terburuk, dia menyukainya. Tapi mengakui itu terasa terlalu menakutkan. Pagi berikutnya, Leila memutuskan untuk fokus pada pekerjaan. Dia tiba di restoran lebih awal dari biasanya, bertekad untuk mengalihkan pikirannya dari Richard Stone dan tatapan tajamnya. Tapi takdir tidak membiarkan itu terjadi. Begitu dia masuk ke dapur, dia melihat sebuah amplop putih di atas meja. Namanya ditulis tangan di depan. Jantungnya berdebar. Dia membuka amplop itu dan menemukan selembar catatan. Jangan lari. Kita perlu bicara. Saya akan menunggu kamu di Grand Imperial Hotel jam 19.00. Richard. Leila merasakan rasa cemas di perutnya. Dia ingin bicara tentang apa? Dan, yang lebih penting, apakah dia harus pergi? Hari itu berlalu terlalu cepat. Sebelum dia menyadarinya, malam telah tiba. Dia melihat dirinya di cermin. Ragu. Sebagian dari dirinya ingin sepenuhnya mengabaikan catatan itu. Tapi yang lainnya sudah tahu bahwa dia akan pergi. Tepat jam 19.00, Leila tiba di Grand Imperial Hotel. Lobi mewah itu membuatnya merasa tidak pada tempatnya. Lalu, dia melihatnya. Richard berdiri di dekat meja yang dipesan, mengenakan jas yang sempurna. Tatapannya serius, tetapi lembut. Leila menghela napas dalam-dalam dan berjalan menuju dia. Kamu datang. Dia menyilangkan tangan. Belum memutuskan apakah itu kesalahan. Richard tersenyum tipis. Jadi duduklah dan temukan. Dia menggulung matanya, tetapi duduk. Pelayan menyajikan 2 gelas anggur. Leila menyadari bahwa Richard tampak gugup. Itu jarang terjadi. Ada yang tidak beres? Dia bertanya. Dia meneguk anggur sebelum berbicara. Saya ingin mengajukan sebuah tawaran. Leila mengernyit. Jika ini lagi-lagi tawaran pekerjaan, saya ingin kamu bersamaku. Dunia berhenti. Leila berkedip, merasa seolah dia salah dengar. Apa? Richard menatapnya di mata. Saya suka padamu, Leila. Dan saya tidak ingin berpura-pura tidak menyukaimu lagi. Jantungnya berdebar. Richard, itu tidak masuk akal. Dia menahan tatapannya. Itu masuk akal sekali. Kamu mempengaruhi saya dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Saya tidak peduli dari mana kamu berasal. Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Satu-satunya yang penting bagi saya adalah apa yang kita miliki. Leila merasakan emosi menguasainya. Dia ingin mempercayainya. Ingin menerima. Tapi rasa takut. Saya tidak seperti wanita yang kamu kenal. Saya tidak tahu bagaimana hidup di duniamu. Richard mengambil tangannya di atas meja. Saya tidak ingin kamu berubah. Saya ingin kamu persis seperti dirimu yang sekarang. Leila merasakan matanya memanas. Kamu tidak bisa berjanji itu. Maka berikan saya kesempatan untuk membuktikannya. Dia terdiam,
merasakan jantungnya berdebar. Dunia di sekelilingnya tampak menghilang. Lalu, tanpa berpikir, dia mengangkat tangannya ke wajahnya dan menciumnya. Ciuman yang penuh dengan semua yang terpendam. Dan, pada saat itu, semuanya menjadi masuk akal. Hari-hari berikutnya adalah kekacauan. Berita bahwa Richard dan Leila bersama menyebar seperti api. Spekulasi, gosip, kritik, dan pujian. Banyak yang berharap mereka gagal, tetapi itu tidak penting. Mereka bahagia. Ketika Leila akhirnya berhenti untuk merenung, dia menyadari bahwa dia tidak pernah sebahagia ini seumur hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Richard membawanya untuk makan malam spesial. Bahkan lebih spesial dibanding yang lainnya. Dan ketika jam berdentang tengah malam, dia berlutut di hadapannya, memegang sebuah kotak kecil dari beludru. "Menikahlah denganku." Jantung Leila hampir melompat dari dadanya. "Apa?" Richard tersenyum. "Saya tahu kamu tidak pernah merencanakan ini. Saya tahu pernikahan tidak pernah menjadi bagian dari rencanamu. Tapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpamu." Air mata mengalir di wajahnya. "Richard, saya mencintaimu, Leila. Dan saya ingin menghabiskan sisa hidup saya di sampingmu." Dia tertawa dan menangis pada saat yang sama. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ya, pernikahan itu adalah perayaan yang indah dan tidak terduga. Tidak ada upacara mewah dari masyarakat kelas atas. Richard ingin sesuatu yang mencerminkan keduanya. Dan begitu, upacara itu berlangsung di desa tempat Leila dibesarkan, di taman rumah neneknya. Bunga sederhana, lampu tergantung di pohon, meja-meja penuh dengan makanan rumahan yang disiapkan oleh komunitas. Leila mengenakan gaun renda yang anggun. Tidak ada yang berlebihan, tetapi itu membuatnya terlihat seperti seorang putri sejati. Rambutnya terurai, dihias dengan bunga-bunga kecil alami yang terjalin. Richard, di sisi lain, mengenakan jas yang dipasang dengan sempurna, tetapi tanpa formalitas yang berlebihan. Dia ingin hari itu sempurna untuknya. Seluruh desa hadir. Nenek Leila menangis seperti tidak pernah sebelumnya. Para penduduk bersorak dan terharu. Ketika Richard dan Leila berkata, "Ya," tempat itu meledak dengan sorakan dan tepuk tangan. Itu bukan pernikahan yang mewah, tetapi dipenuhi dengan cinta. Selama pesta, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Leila menyadari Richard sangat santai. Dia berbicara, tertawa, memegang sepiring yakisoba, yang sama yang dia siapkan pagi itu. Dia tidak lagi terlihat seperti CEO yang jauh dan tidak terjangkau yang dikenal semua orang. Dia hanya terlihat seperti seorang pria yang jatuh cinta pada istrinya. Leila tersenyum. Dia tidak pernah membayangkan hidupnya akan mengambil arah ini. Tetapi, saat melihat Richard di sana, dikelilingi oleh orang-orang di desa tempat dia dibesarkan, dia menyadari bahwa dia juga milik tempat itu sama seperti dia. Sebelum mereka melemparkan beras ke arah pengantin baru, Richard memegang tangan Leila dan membisikkan, "Sekarang kamu secara resmi milikku selamanya." Dia tertawa dan menjawab dengan bercanda, "Semoga kamu bisa menghadapi sisa hidupmu dengan seorang juru masak yang keras kepala." Dia tertawa dan menciumnya sekali lagi. Apa pendapatmu tentang cerita Richard dan Leila? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Dalam skala 0 hingga 10, bagaimana kamu akan menilai cerita ini? Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan lonceng untuk mengikuti semua cerita kami. Silakan tonton lebih banyak cerita menarik dengan mengklik di sini pada layar akhir.